Kalau sebelum teman-teman motret diri sendiri pakai KTP, lihat dulu. Tolong telat bayar misalkan jadi ada yang disita gitu, rumahnya disita padahal nggak boleh gitu menurut Hmm. OJK. Penyitaan kan juga nggak boleh sembarangan gitu. Kita apa bermain sama orang yang punya uang, ya dia punya punya power yang lebih besar juga daripada kita gitu. Halo kelompok pencapir kelas 1. Apa Halo, kabar? halo. Gimana Ki? Sehat nih. Alhamdulillah sehat. Kita ingin menyapa dulu kelompok pencapir semua dengan sapaan merdeka. Ya, karena Mereka kita baru saja Di- merayakan. dibuka apa ditutup? Oh iya, Beda menurut artinya. Pak Bambang Pacul katanya awalnya Bang begitu. Macer. Ya. Pak Bambang Pacul di sini tapi akhirnya ada Nah, bertransformasi ya, jadi ya kayak gitu. transformasi. Gitu. Jadi kita merayakan yang 78 ya. 78 tahun. Jadi ya kita kemarin juga gue lihat sih gue lihat ini ya apa namanya jadi YouTube-nya lah yang waktu pengibaran Hmm. bendera kemarin seru juga tuh. Hmm. Jadi mungkin jadi agak apa ya, mungkin udah 2 tahun terakhir kali ya, at least yang gue lihat, jadi memang seru, ada celebrationnya gitu ya rasanya. Ya, tapi ini tahun pertama, Bin, katanya yang benar-benar full celebration. Tahun Oh, kemarin tuh masih ada pembatasan. oh Iya, gitu. ini tahun pertama. Nah, makanya ini jadi ini sekali, apa namanya, meriah sekali di tahun Ya. ini karena memang udah tanpa pembatasan gitu. Oh, pembatasan tuh pembatasan, pembatasan ini ya, PPKM. COVID, ya, betul, betul. Oke, oke. Karena ya ya ini aja kan. Maksud gua em, apa suasana kemeriahannya ya banyak terasa. Hmm, hmm, Gue sih dari yang sangat apa sederhana, ide memakai apa tuh namanya? Ide memakai apa tuh? Pakaian adat. pakaian adat, ya, ya. Menurut aku memakai pakaian adat itu adalah sesuatu yang menarik ya, gitu ya. Hmm, Sangat menarik tuh. Jadi pakaian adat dari berbagai macam eh, daerah. daerah gitu. Dan itu jadi mengingatkan aja sih menurut gua bahwa kita tuh memang sebagai bangsa tuh memang beda-beda banget ya. Ya, beragam. Beragam banget dari yang dipakai sama Kaisang, terus melihat nggak Hmm, ada itunya. Beda banget sama yang dipakai sama siapa, namanya Pak Bu Sri Mulyani gitu ya, kan dia menang juga tuh. Gitu. Jadi kayaknya itu sesuatu yang harus memang di celebrate ya, bahwa oh ini beda nih, kita justru jadi ya. itu apa ya? Beda-beda nih, seneng gitu, celebrate apa mengembrace si perbedaannya itu dah. Jadi lebih banyak yang bisa ini di dirayakan gitu. Asik nih gitu. Ya, tapi memang ketakutan terbesar waktu yang kalau gue ini yang membaca sejarah dan lain-lain, ketakutan terbesar pada saat Indonesia merdeka itu adalah karena terlalu beragamnya. Betul, Sehingga keberagaman itulah yang harus selalu kita jaga gitu kan. benar. Gitu. Karena itu ya udah pasti rumit karena kita kita itu jadi bangsa Indonesia dengan batasan wilayah seperti ini ya memang karena dijajah Belanda. Kalau nggak dijajah Belanda mungkin akan berbeda Beda, ceritanya beda, gitu. betul, Hmm. betul, 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 betul. Jadi kesamaan kita cuma satu, memang dijajah Belanda. Nah, Jadi penderitaan yang sama ya waktu. mm, Oke, oke. Jadi kita sepakat, oke kita bareng-bareng. Menarik ya, dan mudah-mudahan kita 17 Agustus dan perayaannya selalu mengingatkan bangsa Indonesia ini bahwa oke ini kita beda, cita-citanya tetap ya. sama bareng gitu. Itu menarik ya. Jadi kita Hmm, kita mengingatkan juga bahwa kita apa nih pada saat itu kan 1745 proklamasi membebaskan diri ya dari penjajahan, dari kolonialisme. Nah, ya. di tahun 2023 ini apakah kita
masyarakatnya terbebas juga nggak dari ancaman ancaman-ancaman bukan penjajahan ya, tapi apa nih ancaman-ancaman apa tuh ya namanya ya ancaman finansial Ya. apa tuh ya? Ya mungkin ancaman finansial gitu ya, terutama untuk rakyat ya. Karena banyak ya, karena kita tadi dari salah satu riset yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah case pinjaman online ya. Hmm. Ada pinjaman online, ada judi online gitu-gitu ya. Ternyata online-onlinean digital itu ada juga sebuah side yang apa namanya? Penting gitu karena banyak sekali ya kita mungkin lihat beberapa apa namanya? Berita-berita aja yang akhir-akhir ini muncul gitu ya. Ada mengenai fintech legal dan ilegal, ada pinjol ya. Gini menurut Pak Budi Ari nih dari Menkominfo katanya sih nggak usah khawatir nanti kita tanya ya mungkin apa yang harusnya kita lihat ya. Ada di sini Kompas cerita ada 434 pinjol ilegal. 34. Gila, banyak banget Iya, ya. iya. Banyak Luar banget. biasa Ya gitu. kalau Nah, lihat datanya kayaknya dari tahun ke tahun banyak banget yang mungkin ditutup ya banyak. pinjol ilegal ini. Ki boleh cerita nggak? Maksudnya apa sih? Ya maksudnya kita membedakannya gimana pinjol legal, ilegal gitu. Misalnya kalau kalau kelompok pencapir pengen pengen sebenarnya apa sih ini tuh kita kita bisa bisa menjaga dirinya tuh gimana nih kalau misalnya yang paling awal nih kalau misalnya Hmm. pinjol Ya. selain Jadi jangan ya oke. jadi gue sebenarnya di 17 Agustus 2023 ini nulis satu tulisan gitu ya. Ih, Eh, apa namanya judulnya Merdeka Digital. Gitu. Gimana kita ih. bisa kuat dan tahan apa namanya kuat gitu ya dan Mana Ki? apa namanya apa Di mana itu nulisnya? ada di LinkedIn-nya Veda Praksis harusnya. Oh, oke oke. Coba coba. Terus 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 terus. iya jadi memang ini jadi isu ya karena selama setahun ini gitu ya khususnya di tahun 2023 ini kita tuh ngadepin banyak sekali ancaman dan tantangan gitu ya khususnya di dunia digital kita gitu ya ada kita kemarin habis bicara cyber security attack yang luar biasa gitu ya impactnya ke kita ada kebocoran data pribadi gitu di mana-mana. Kemudian ada penipuan online yang gua kebetulan lagi banyak banget diundang sama banyak pihak untuk ngomongin masalah penipuan online dan pinjol ilegal ini salah satu bentuk eh, penipuan online bisa dibilang gitu ya. Walaupun bicara penipuan online kadang-kadang ya dia menggunakan institusi resmi kemudian dia menipu lah gitu orang-orang yang mau melakukan transaksi ataupun dia mengatasnamakan institusi tertentu gitu ya. Sementara kalau pinjol ilegal ini ya benar-benar praktek keuangan yang sifatnya ilegal aja gitu. Nah sebenarnya kan kalau dilihat di Indonesia dari dulu ya, kalau gue selalu gue selalu mencoba apa mendekatkan ke uh, dunia digital ini ke non digital karena menurut gue selalu berpendapat bahwa sebenarnya kita hidup di dua dunia sekarang gitu. Satu di digital, satu di non-digital. Dan apa yang kita lakukan di dunia non-digital ini harusnya sama saja sama apa yang kita lakukan di digital. Jadi kalau lo nggak boleh gitu ya, nggak boleh nipu di dunia non-digital ya maka di digital juga lo nggak boleh nipu gitu. Hmm. Gitu. Normanya sama sebenarnya. Ini cuma mediumnya aja yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu di dunia non digital gitu ya. Ada nggak sih penipuan ilegal apa namanya pinjaman ilegal yang di luar lingkungan non digital gitu? Ya. Jawabannya ada. Kalau Hmm. kita perhatiin sampai detik ini yang namanya rentenir rentenir gitu ya bahasa Belanda kita yang kita gunakan sejak dulu itu gitu sampai sekarang kalau diperhatiin ada apa nggak ada Hmm. gitu. Ada gitu, ada yang dia nggak apa namanya unregulated gitu ya, eh, dan dia melakukan kegiatan-kegiatan entah dalam bentuk arisan, dalam bentuk apa, dan itu Secara itu ilegal secara offline ya. secara offline Oke, oke. gitu. Nah, sekarang kita mau bicara sesuatu yang dibentuknya digital. Nah, sekarang bedanya apa sih gitu ya? Yang offline dia pasti akan terbatas
apa jarak gitu ya, wilayah apa namanya, iya, ya Cakupannya pasti di lingkungan, ya cakupannya pasti akan kecil. Nah, begitu dia lakukan secara online, maka cakupannya akan menjadi borderless gitu. Siapapun yang ada di lingkungan ini, mungkin bahasa yang bisa jadi satu satu kendala gitu ya. Jadi kalau dia penipu, agak untung juga kalau orang Indonesia ini bahasanya ya menggunakan bahasa Indonesia seenggaknya gitu ya. Kalau kita memang fluent bahasa Inggris, mungkin lebih banyak dari lagi mana gitu lagi? penipuan online dari mana-mana. Nah, sekarang ada mungkin batasannya hanya bahasa gitu. Nah, sekarang apa namanya, pinjaman-pinjaman online ini ya dia menggunakan bahasa. Nah, Hmm. marak gitu, pasti banyak banget gitu karena balik lagi di offline aja banyak gitu, apalagi di online gitu, pasti dampaknya lebih besar lagi. Jadi itu yang namanya. Nah, terus balik lagi, ada yang ilegal, ada yang legal Hmm. gitu kan. Apa sih legal dan ilegal ini bedanya? Makanya gue agak kurang suka dengan istilah pinjol. Karena Hmm. pinjol itu kalau dipanjang ini pinjaman online. That's okay gitu, dengan pinjaman online itu nggak ada yang salah gitu kan. Notasinya Ini udah negatif ya sekarang ya. konotasinya jadi negatif gitu. Padahal belum tentu negatif gitu kan. Ya, bank juga melakukan peminjaman apa, simpan pinjam secara online dan kawan-kawan. Nah, yang kita masalahkan adalah pinjol yang ilegal. Hmm. Nah, Hmm. ada yang punya institusi resmi gitu. Nah, apa sih yang legal itu, apa sih? Legal itu artinya dia terdaftar dan diawasi oleh negara. Hmm. Dalam kasus ini, maka dia harus terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dari OJK. Di Oke. luar dari itu, berarti dia ilegal. Oke. Jadi bentuknya tapi untuk pinjaman online yang legal itu selalu ada diverifikasi lah ya oleh OJK ya. OJK, Itu salah OJK. satu part yang Nah, harus kita cek ya. Jadi OJK betul. sebenarnya kalau kita lihat, kita pengen tahu benar, OJK ada listnya mana aja Ada nih daftar ya? ada Betul daftar. sekali. Kalau kita buka sekarang websitenya OJK, maka kita bisa lihat itu daftar. Mana Hmm. aja yang dia legal, tentu kita tentu tidak ada daftar yang ilegal. Adanya daftar yang ditutup. Pinjol Oh, ilegal yang ditutup. oh, oke, oke, oke. Daftarnya itu juga diberikan. Tapi sekarang kan yang ditutup. Hmm. Kalau yang belum ketahuan ya belum ada di daftar pasti. Gitu kan masalahnya gitu. Oke, oke. Jadi Nah, to be safe sebenarnya kita ikut sama daftar yang udah ada iya, di daftarnya bahwa ini yang clear ya. betul. Di Betul. luar itu ya nanti ya kita jangan-jangan. Ya jangan. Jangan. Mau dia belum dapat izin, tapi lagi proses atau apa, tapi sampai titik di mana dia belum terdaftar ya, maka dia terhitung sebagai Hmm. ilegal gitu. Karena dia tidak ada. Jadi di OJK itu ada yang terdaftar, ada yang berizin. Jadi Oh, belum belum tentu udah dapat izin, tapi lo seenggaknya sudah terdaftar. Itu saja sudah masuk ke dalam monitoringnya OJK. kalau pinjaman ini Gitu masuknya apa? kira-kira. Non bank atau apa nih? Gue sambil coba lihat ya Ki ya. Ini barangkali Ya, pencapir pengen pengen ini aja apa namanya juga pinjol. gitu kan. Nah dia Ada tuh ya? di sini kan ada capital market, ada banking. Dia masuk ke banking atau non banking? Non-bank. Oh, Non-bank. non bank ya. IKNB istilahnya, kalau industri keuangan non-bank. Oh, Kalau kita lihat di non-bank, maka ada kelompok yang namanya financing institution. oh ini financing ini. Ya, di situ. Oke. Oh, ini aturan ya, regulationnya ya. Oke. Oh, yang perusahaannya yang di sebelah kanan kayaknya tadi. Oke non bank. Mm-mm. Ada financing institution company. Company Bukan. data ya. Oh ini kali company datanya financing institution Ya, ya. ya. Coba dibuka. Mungkin ini nih. Jadi kalau pencapir nih hati-hati ya. Mungkin sebenarnya ada di sini. Ini ada financing institution. Nanti company data and financing institution Produk. product ya. Coba kita lihat. Kayaknya perlu di search ya. Oke. Oh, kita harus lihat ya. Atau kalau directory itu ada nggak ya? Kita coba. Coba nanti mungkin kalau pencapir. Nanti kalau pencapir coba-coba lihat ya. Oh ini kali nih. Directory financing institution ya. Mm-mm. Oh directory financing institution. IK other financial institution bukan ya?
IKNB, oh ini. Oke, nanti coba kita lihat ya, mungkin ada di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat, misalnya apa ya pinjaman online yang terkenal, pinjam, pinjam misalnya gitu. Oke, oke, nanti deh kita coba lihat ya. Mendingan lo ini apa namanya browsingnya jangan dari websitenya Ya, OJK tapi dari browse daftar penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin itu ada. Ini kalau oh, bicara fintech ya, ya, pengacara apa fintech ya, ya fintech berizin gitu dan terdaftar terdaftar. OJK gitu. Oh, sorry. Ya nggak Oh, apa-apa. ini Tuh ini ya, ada. ini kan udah ya. Nah, ya. Nah, ini udah ada nih IKNB. Nah, per 9 Maret nih, teman-teman nih kita lihat ya, Hmm, apa aja. Ini udah boleh ada deh. nih PDF-nya nih. Ini untuk yang fintech ya. Hmm. Untuk Dan kalau misalkan pinjaman kayak multi online yang finance. pinjaman online yang terdaftar ya. Ya kan? Ber- berizin, ini berizin. Berizin. Artinya udah berizin, udah oke dong. Udah dapat izin dia udah boleh. Silakan teman-teman lihat nih apa yang teman-teman cobain kemarin, pinjam gampang ya mungkin ada. Pinjam gampang atau lumbung dana ya, fintech. Gila banyak juga ya. Banyak. Ada Ada berapa total? dua nih. 102 Vindaya ya, Pak. Iya, Yang dia kelihatan ininya apa dan PT-nya apa dan kelihatan nama produknya ya. capnya ini surat tanda terima berizin terdaftar Oh, mulai namanya paling depan nih. operasi ya. Android, iOS, Android. Oh, oke, Iya. oke, oke, oke. Oke. Ini yang pertama ya teman-teman ya. Kalau misalnya pinjaman online teman-teman ingin. Jadi apa namanya? Kalau sebelum teman-teman motret diri sendiri pakai KTP, lihat dulu apakah Iya. apa namanya ini kita perlu berhati-hati sih di sini. Terus terus Ki. Jadi kan ini ininya ya apa namanya Iya, institusinya yang kita perlu perlu perhatikan. betul. Betul. Nah, sehingga jika ada penipuan, pelanggaran yang dilakukan ya kita lapor OJK, tentu OJK bisa menindak karena semuanya terdaftar dan berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi harusnya dengan begitu kan memberikan proteksi kepada masyarakat gitu ya bahwa dia nggak akan melakukan tindakan-tindakan ilegal gitu. Nah, di luar itu ada nggak sih yang lain-lain ya yang tadi kita bicara ilegal ya pastinya ada gitu. Hmm. Nah, kalau dibilang apa namanya, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa harus ilegal gitu, kan tinggal mendaftar gitu ya. Ada berbagai alasan lah pasti, ada kerumitannya regulasi lah, jadi harus diawasi apa segala macam, dan ataupun alasan-alasan lain yang sifatnya penipuan gitu kan. Atau niatnya Nah, memang bukan niatnya pengen. buruk gitu. Betul. Jadi kan artinya ya harusnya kalau misalkan emang dia pengen berbisnis dengan baik gitu ya, Hmm? dan kita juga terlindungi sebagai peminjam gitu ya makanya harus ya pakai yang terdaftar aja lah kenapa sih harus nyari misalkan preman di pasar gitu untuk minjem uang kenapa harus begitu gitu Iya, kita iya, cari aja yang terdaftar atau ada mekanisme yang resminya gitu betul betul. Karena itu kira-kira. ini sebuah untuk masyarakat, ini Hmm, sesuatu yang cukup overwhelming juga ya. Karena misalnya contoh gitu, hmm, bank aja, bank dengan segala macam security dan udah jelas, udah clear, masih hmm, menemukan, kadang masih menemukan tantangan dari sisi security atau nasabahnya dicoba ditipu gitu ya. Gitu. hmm, Apalagi ini kan jumlahnya 100 ya, kita namanya aja banyak yang baru gue lihat juga, baru baru gue baru dengar gitu. Terus udah gitu, jadi harus lebih hati-hati lagi jadinya untuk lihat benar-benar. Oh, hmm, nyoba gitu. Oke. Kalau ya, misalnya ketika itu diregulate oleh OJK ya, jadi ada mekanisme kerangkanya juga. Jadi misalnya contoh aja hmm, bunga pinjamannya gitu ya. Itu hmm. diregulate juga ya. Jadi misalnya bisa kita lihat ada batasannya atau apa gimana tuh kalau untuk fintech. Iya, jadi kalau memang dia tentu skema model bisnis Hmm? aja itu
dalam rangka kita mendaftar dan meminta izin sama OJK itu pasti dilihat, termasuk tadi besaran bunganya berapa dan kawan-kawan itu juga salah satu yang dilihat. Walaupun balik lagi ya, gua nggak terlalu hafal detail gitu masalah aturan mainnya berapa persen sih bunga yang Ya, ya. diatur gitu ya. Namun uh, artinya kalau ada sesuatu yang sangat tidak wajar ya itu under supervisionnya mereka juga lah, ada Hmm. pengawasannya OJK juga gitu dan dia Oke, bisa menindak gitu. Tapi mengambil. sebenarnya masalahnya sih mungkin bukan bunga yang tidak wajar ya. Kalau di sini kan problem dengan yang ilegal-ilegal itu kan adalah mungkin dengan cara menagihnya, Ya. kemudian apa namanya, gue nggak tahu begitu lo telat bayar misalkan jadi ada yang disita gitu, rumahnya disita, padahal nggak boleh gitu menurut Hmm. OJK. Penyitaan kan juga nggak boleh sembarangan gitu, tiba-tiba kita nyita asetnya orang gitu. Dan apa namanya, ya isu-isu lain lah. Kalau kemarin kan ada beberapa kasus yang jadinya nagihnya ke teman-temannya gitu, Ya, ya, betul. yang gitu-gitu Ya. gitu. Jadi padahal data ini kan juga data sensitif gitu ya, sebenarnya nggak boleh sembarangan Nagihnya ke teman disebar gitu. atau tiba-tiba kita dapat, gue nggak pernah daftar apa-apa nih, tiba-tiba Ya, kena gitu kan, ada juga yang model kayak gitu. iya betul. Ya gitu kira-kira Bin gitu. Nah itu yang sebenarnya dilindungi. Mungkin orang Indonesia ya kita mikirnya, ya kan gue minjem gue yang dapet uangnya gitu ya. Kalau gue minjem ke tempat yang bodong, ya Hmm. gue kabur juga aja gitu kan. Hmm. Ibaratnya begitu ya. Apa namanya? Kan gue udah dapat benefitnya duluan. Resikonya kan di mereka bukan di gue gitu. Cuman balik lagi kan kita nggak pernah tahu ya. Jangan kalau kita apa bermain sama orang yang punya uang ya dia punya punya power yang lebih besar juga daripada kita gitu. Hmm. Hmm. Secanggih-canggihnya kita nipu gitu misalkan kan ya tetap aja. Dan kalau misalkan sudah terjadi kerugian itu gitu ya atau permasalahan itu entah di teror atau diapain gitu ya kita minjem di tempat ilegal ini ya nggak ada yang bisa bantu gitu karena memang dia tidak terdaftar gitu di OJK Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Jadi harus hati. Masalahnya tuh itu sebenarnya. Oke, oke, oke. Jadi kalau ketika ilegal itu memang benar-benar teman-teman harus dihindari ya. Jadi Hmm, karena ya banyak ini ya, eh, salah masuknya tuh kan banyak banget ya. hmm, hmm, Jadi hmm, kebutuhan yang mendesak gitu hmm, satu, terus kayak hmm, gitu. Aduh, gue nggak tahu nih. Ingat kemarin gue pernah di WA misalnya gitu, atau dapat SMS bahwa pinjaman eh, bisa cair sore harinya gitu-gitu gitu kan. Itu kan sangat-sangat ketika orang lagi perlu, eh, sangat, ini apa namanya, sangat penting. Jadi mungkin kita perlu ekstra hati-hati sih di dalam ini. Karena kan niatnya sebenarnya, kalau gue lihat ya ini kan sebenarnya niatnya, atau kerangka ini muncul juga untuk mempermudah sebenarnya kan. Mempermudah, tapi jangan sampai kemudahan ini jadi bahaya juga untuk teman-teman kelompok pencapir yang lainnya. Oke, oke. hmm, hmm, hmm. Itu. Jadi sebenarnya ada regulasi, ada daftarnya ya. Jadi teman-teman, silahkan. Ada hal lain nggak Ki, yang mungkin kita perlu, kita bisa lakukan juga nih, terutama sebagai orang yang kemungkinan akan menggunakan, atau misalnya sudah kali itu. Kalau Ya. misalnya, apa namanya, mereka mereka belum. Yang pertama kan berarti kan jangan sampai pakai yang ilegal tuh kan, Hmm, untuk pastikan bahwa iya, adalah yang diingin oleh OJK. iya. Jadi balik lagi pasti motifnya eh ya siapa sih yang nggak butuh, siapa sih yang nggak punya masalah gitu ya. Ya. Intinya gitu. Siapa sih yang nggak punya masalah? Pasti banyak orang punya masalah dan pada saat diiming-imingi dia bisa dapat dana dengan mudah gitu. Terus ngebalikinnya nanti 2 bulan lagi gitu misalkan atau 3 bulan lagi. Ya tentunya buat orang yang punya masalah kan ngerasa bahwa oh ini mungkin solusinya gitu ya bisa bisa nyelesain masalah gitu. Nah, eh, nah impact tadi gitu ya kalau misalkan dia sampai em, melakukannya melalui apa fintech ilegal atau pinjol ilegal tuh tadi dia punya impact yang besar banget dan sebenarnya lebih dasar lagi daripada itu ya kalau bicara literasi keuangan kan kita juga bicara masalah eh, kapan sih kita harusnya boleh meminjam. Itu Betul. kan juga jadi penting gitu. Kita bicara kemampuan sama kemauan gitu kan yang suka perlu juga diedukasi gitu. Kitanya juga harus paham gitu bahwa kita mau tapi kita nggak mampu ya bukan berarti kita harus ngutang gitu kan. Ini kan yang lagi terjadi consumerism
yang Hmm. dibangun ini kan juga bahaya banget gitu ya. Kalau kita lihat malah beberapa pinjol yang legal pun gitu kalau misalkan bicara promotion ya mereka kan kalau apa ya beli Barang konsumtif ya. ya apa sih dia bilang kalau bisa kalau bisa punya barangnya sekarang kenapa harus nunggu nanti gitu itu kan bahaya banget gitu ya. Makanya itu kan Lagi kalau beli barang sekarang gampang banget ya. Kan kita bisa udah gampang banget. online apa segala macam ya. Iya, iya, gampang banget gitu kan langsung datang barangnya gitu kan. Lo happy hari ini, mikir pusing bulan depan. Ya boleh asal asal benar-benar kita pahamin bahwa ini sesuatu yang bisa kita bayar, kita kita lunasi komitmennya sampai selesai. Kalau nggak ntar pasti tadi ya bahaya banget dan yang namanya orang mangkir bayar di Indonesia itu juga nggak sedikit jumlahnya, jadi Hmm. cukup tinggi juga gitu. Hmm. Itu sih ya, Bin, yang menurut gue yang penting. Cuman sekarang kan yang jadi masalah nih jadi iming-iming macam-macam ya. Kemarin juga ada kasus yang anak UI meninggal karena dibunuh karena katanya eh, pinjol gitu ya. Ada hubungannya juga katanya bahwa dia pinjol angkanya nggak besar tapi dia juga ternyata punya investasi bodong, bukan investasi bodong lah ya. Investasi yang besar yang apa namanya ruginya gila-gilaan nyebabin dia stres dan kawan-kawan sehingga dia membunuh Hmm. orang lain gitu ya karena dia kalut dan segala macam. Jadi dampaknya itu bisa besar banget gitu. Betul. Jadi Kemana-mana nggak ya. cuman betul. Jadi Betul. gue sih melihat balik lagi yang statement gue awal tadi sebenarnya mau bicara legal atau ilegal ya sama aja di offline dan di online ya sama-sama pada saat dia ilegal ya ilegal gitu. Cuman isunya nggak cuman masalah legal atau ilegal aja tapi juga bicara masalah apa namanya literasi keuangan ya kalau menurut gue yang besarnya tuh isu besarnya adalah literasi keuangan karena kalau dilihat antara literasi dan inklusi ini yang selalu jadi isunya kita juga inklusi keuangan tuh kita naik terus ya sekarang kalau nggak salah gue lupa angkanya 85% kalau nggak salah tapi literasi keuangan kita tuh masih 50-an persen. Jadi inklusi itu orang masuk ke dalam atau Iya, menggunakan financial iya, apa ya, institution. betul. Jasanya financial institution, betul. Sementara literasinya masih sekitar 50-an persen. Artinya memang ada gap yang cukup besar di sana. Yang padahal kita bicara literasi keuangan ini bukan cuma masalah mengenal produk ya. Tadi ya, masalah keputusan kapan sih gue harus minjem uang, Benar. kapan gue gitu. Nah sekarang gue yakin bicara literasi keuangan nih juga belum bicara sedalam itu gitu. Angka 50% itu. Itu Dan makanya banyak sekali siapa yang yang ini kan? Dan mm, siapa sih yang memberikan literasi keuangan gitu? Maksud gua untuk masyarakat umum ya. mm, Kecuali orang-orang yang gue tahu ada beberapa orang-orang independen yang memang ngobrol mengenai ya tapi betul. literasi keuangan misalnya di sekolah misalnya gitu ya untuk anak mahasiswa atau yang mulai punya pelajaran Hmm, apa segala macam mungkin gue nggak tahu sekarang apakah diajarkan di SD SMP misalnya gue juga gue hmm, belum belum kesini at least zamannya gue kan enggak karena barrier atau si sistemnya juga semakin memudahkan kan jadi contohnya adalah kalau kita mau minjem di bank untuk apapun ya, misalnya mau beli hmm. mobil atau misalnya mau beli rumah gitu ya, misalnya kadang-kadang kan itu kita lihat dulu gimana pendapatannya, terus udah gitu, Ya, lu ini hanya sepertiga loh paling maksimal cicilannya per bulan sehingga kita juga ada hmm. dijagainnya lah gitu ya, sama si financial Iya, institute ya. itu Dan untuk kemampuan bayar gitu ya. Kalau ini kan mungkin harus dari kitanya sendiri kayaknya ya, karena dia nggak, gue nggak tahu apakah mereka sampai mengecek awal kemampuan finansial kita. Kalaupun mengecek, gue nggak tahu sebagaimana stringent mereka akhirnya memperhatikan itu sehingga ya kita harus punya batas dari diri kita sendiri ya, yang kayak lu bilang tadi ya, kapan kita perlu minjem. hmm, hmm. Benar-benar. Jadi ya balik lagi kalau bicara literasi sih, gua kan dari dulu gua juga kita juga pernah bahas ya, bicara literasi keuangan tuh harusnya sedari dini lah gitu. Kalau bicara sekarang udah ada atau belum, mungkin sudah gitu. Cuman kita nggak tahu juga semana gitu. Beda sama zaman kita yang kayaknya agak belum nyampe sana lah ya gitu. Kita kita ada di zaman yang dulu waktu kecil mungkin Indonesia lagi mencoba merangkak gitu ya, menyelesaikan berbagai permasalahan. Tapi sekarang kan kondisinya udah beda gitu. Kita udah cukup
cukup maju lah gitu ya dibanding puluhan tahun dulu. Isunya juga pasti beda ya, isu keuangan yang jadi salah satu yang besar gitu. Tapi ya itulah gitu, benar gitu bahwa literasi itu sekarang, kalau dulu literasi cara pakai uang mungkin ya jadi isu kita nih, lo punya uang segini lo pakai buat apa. Tapi sekarang juga isunya kan lebih makin kompleks lagi ya, instrumen keuangannya makin kompleks gitu. Tadi Yap. pinjaman, jadi kalau dulu kan lo pinjam uang susah banget Bin dari Hmm. bank. Sekarang problemnya jadi gampang banget Betul, betul. gitu. Jadi yang perlu Tertawarin ya literate, orang. iya, yang perlu literate tuh makin banyak lagi orang kalau menurut gue sekarang gitu. Terus investasi dulu ya susah mau investasi di reksadana mahal gitu zaman dulu. Pas apalagi mau bicara saham gitu kan lo harus punya uang puluhan juta gitu untuk bisa buka satu rekening. Sekarang enggak. Lo Hmm. nggak pakai modal bisa buka rekening saham sekarang gitu. Saham ya yang benar-benar legal, harus ada edukasinya dan segala macam. Nah, sekarang investasi yang di luar itu, yang bodong ya, investasi ilegal juga banyak banget sekarang, ada di mana-mana. Gitu. Judi online juga jadinya di mana-mana. Makanya menurut gua isu isu pinjol ilegal is one thing, tapi sebenarnya yang samping-sampingnya ini juga banyak banget yang sebenarnya jadi masalah. Makanya bicara merdeka digital gitu ya, bahwa gimana sih caranya lo proteksi ini. Kalau gue ngomong berapa kali, dan gue suka ada satu orang Bank Indonesia juga yang udah ngomong bahwa kayaknya udah bukan saatnya lagi kita defensif dalam Hmm. artian literasi gitu. Kayaknya saatnya sekarang kita udah bicaranya agresif gitu. Lo Hmm. udah bicaranya, lo harus harus proaktif gitu. Hmm. Nggak cuma reaktifnya, ada pinjol ilegal, ada laporan terus lo tutup gitu. Hmm. Tapi lo bener-bener mencari gitu dan memberantas gitu. Iya benar. Karena udah lumayan, bukan udah lumayan, udah cukup Meresahkan, kan, betul. Karena banyak meresahkan. kemarin kan ada guru, ternyata guru Iya. pelajar banyak yang ini Mm-mm. ya. Itu bisa sesuatu yang sangat kita perlu perhatikan ya. Jadi memang benar sih, mungkin mungkin ini agresif untuk bisa memberantas, benar. Ya, dan kita juga sih masyarakat mungkin peran kita jadi beneran perlu hati-hati, bahkan perlu ya dalam tanda kutip bisa sampai memberantas, mencoba gimana juga memberantas ya, kita nggak ikutan Iya. atau ngasih tahu saudara atau ngasih tahu teman keluarga, untuk mereka jadi lebih hati-hati sih untuk melakukan ini. Nah ini by the way teman-teman ya, Merdeka Digital Buka lagi. tulisannya ya. Merdeka Kita kan digital. ya, jadi teman-teman bisa baca nih di sini nih, ada di apa namanya, di page-nya LinkedIn. Beda Praksis LinkedIn-nya. Oke, teman-teman, sekali lagi ini adalah menyambut 17 tahun 17 tujuh Agustus puluh delapan tahun. Iya. 78 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan kita jadi semakin waspada juga, karena yang seperti ini juga mengganggu pembangunan ya, Oh ya, membantu sangat. progresi dari masyarakat juga gitu ya. Kan ini jadi permasalahan sosial. Yes, betul. Permasalahan sosial, orang jadi stres mikirin ini gitu, nggak bisa produktif. Jadi mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng juga untuk secara lebih agresif untuk memberantas nih yang dampak-dampak negatif dari pinjaman online yang ilegal gitu. Amin, amin, amin ya Rabbal Oke alamin. teman-teman, kelompok pencapir semua, sampai ketemu ya, dan salam apa nih? Merdeka, merdeka. Merdeka. Nah, Oke, kalau oke. ditutup jadi gotong royong katanya Gotong Bambang royong, Pacul. betul. Nah Iya. ini ya. Hai Pak Bambang Pacul. Oke, sip, thank you. Bye. Nah.